Karena apa? Kepentingan kita masih terganggu. Kalau itu bisa, kita pikirannya sederhana. Satu fraksi pendukung, fraksi oposisi itu akan menyehatkan. Kalau enggak ya gabungan lah. Kalau itu bisa diciptakan. Terima kasih Pak Ganjar. Iya. Boleh ditambahkan? Silakan. Waktunya 1 menit ya Pak. Ya, sebetulnya penyederhanaan partai itu di dalam konstitusi kita itu sudah kelihatan bahwa untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden itu adalah dari partai politik atau gabungan partai politik. Jadi kalimat gabungan partai politik itu ide dasarnya memang untuk menyederhanakan partai. Nah, meskipun sekarang kita memiliki prinsip presidensial ya, di mana fixed term 5 tahun, kemudian presiden tidak bisa lagi dijatuhkan dengan alasan-alasan politik. Oleh karena itu gabungan partai politik dari awal itu diharapkan gabungan koalisi yang permanen, sehingga bisa menjaga eksistensi presidensial. Iya, terima kasih. Ya. Ada yang menanggapi? Nggak mungkin. Saya nggak percaya itu koalisi permanen itu. Iya. Ada nanti habis ini geser-geser lagi kok. Nah, ini adalah Pak Patrialis sebentar. Iya. Dari tim JK Wiranto ada yang ingin menjawab? Kita melihat itu tidak mungkin. Itu koalisi pragmatis namanya, karena kita masih melihat ada banyak sekali ketidaksukaan sebetulnya ketika belum begitu jelas siapa yang menang dalam Pilpres ini dan bagaimana nanti susunan kabinet, bagaimana nanti koalisi yang terjadi di parlemen gitu. Boleh Sebentar Pak Ganjar. Sekian saja. Saya mau tunjukkan dari kedua pan ini siapa mau ikut mana. Ya, kesempatan selanjutnya akan saya berikan kepada panelis untuk bertanya. Panas, ya panas Pak Ganjar. Mohon maaf, nanti kita lanjutkan lagi. Saya akan berikan kesempatan kepada panelis ketiga. Silakan Mbak Melda. Selamat malam para tim sukses. Beralih ke isu ekonomi, kita mengetahui bahwa dalam janji kampanyenya para capres dan cawapres mentargetkan pertumbuhan ekonomi 7%, bahkan lebih dalam periode kepemimpinannya nanti. Saya mencatat di sini Mega Prabowo mentargetkan pertumbuhan bahkan 2 digit dalam 4 tahun mendatang. Sementara SBY dan Budiono 7% pada tahun 2014 dan JK Wiranto mentargetkan 8% pada tahun 2011. Dengan posisi Indonesia saat ini di angka pertumbuhan ekonomi 4% karena pengaruh krisis global, kami menilai target ini ambisius jika tidak bisa dikatakan tidak realistis. Ada beberapa asumsi dan target yang harus dipenuhi untuk mencapai target tersebut. Salah satunya adalah keharusan pengembangan infrastruktur. Kita di sini tentunya sepakat bahwa strategi pertumbuhan, katakanlah PDIP menyebutkan peningkatan produktivitas di sektor pertanian dan juga stabilisasi harga, tentunya harus didukung oleh adanya kelancaran arus distribusi barang dan jasa. Yang kembali menjadi persoalan adalah minimnya investasi pembiayaan di bidang infrastruktur. Setelah krisis, investasi di bidang infrastruktur turun dari 6% menjadi hanya 2% dari total PDB kita. Perkiraan Bappenas bahkan menyatakan bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebelum krisis, yakni 7% saja, akan dibutuhkan dana investasi sebesar 1.430 triliun, sementara pemerintah hanya mampu menanggung sebesar 450 triliun, yaitu sekitar 30% dari total kebutuhan. Iya, yang menjadi pertanyaan. Selama ini banyak pertanyaan soal strategi pertumbuhan yang tidak dapat dijelaskan secara rinci oleh para kandidat kita. Melalui kesempatan ini kami ingin menanyakan kejelasan dari tim sukses bagaimana menutupi kekurangan pembiayaan tersebut di tengah berbagai kendala, sebut saja keterbatasan fiskal serta resistensi publik terhadap penambahan utang luar negeri. Terima kasih. Melda, silakan tim JK Wiranto menjawab pertama. Ya, baik, terima kasih. Pertama kami ingin menekankan bahwa kami menyoroti masalah kedaulatan pangan dan energi. Tadi disinggung masalah listrik. Yang perlu kita perhatikan sekarang, kita ini masih kesulitan memberikan listrik karena PLN ini selain pembangkitnya sudah tua, tidak efisien, ini juga masih berbasis diesel, sehingga ongkos produksi listrik kita ini mahal. Untuk itulah kita ingin mengembangkan pembangkit-pembangkit yang non-diesel, termasuk memanfaatkan energi primer yang ada di Indonesia ini, misalnya dari batu bara dan gas. Memang justru karena kita melihat bahwa investasi di infrastruktur ini turun,
itu butuh pemerintahan yang berani dan mampu untuk meningkatkan investasi di sana. Kalau kita ya sudah nurut saja, ya udah nggak usah ada pemerintah di sana. Kami melihat justru pertumbuhan ekonomi yang 8% ini tidak ambisius, ini realistis. Kalau di bawah tuh 8%, 7% itu pesimistis, tidur aja dapat itu. Jadi kita nggak perlu pemerintahan yang seperti itu. Nah, dari mana kami mendapatkan pembiayaan ini? Pertama, mengelola utang luar negeri yang sekarang ini masih dengan biaya mahal. Kita mencari sumber yang lebih murah. Dan kedua, kita memberdayakan sumber-sumber pendanaan dari dalam negeri sendiri. Sehingga kita tidak tergantung pada investor luar negeri, utang luar negeri. Kita ingin menciptakan kemandirian ekonomi kita. Dan tentunya kita melakukan efisiensi. Korupsi, ekonomi biaya tinggi yang ada di dalam pemerintahan ini dipangkas. Dengan demikian kita pasti yakin mampu menumbuh 8%. Ya, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada tim dari Mega Prabowo untuk menjawab. Waktunya 2 menit. Terima kasih. Konstruksi perekonomian yang dibangun oleh Mega Prabowo adalah konstruksi yang transformatif. Bukan seperti konstruksi yang sekarang ada, di mana menggantungkan pembiayaan kepada hutang. Dan tadi sudah disebutkan, kita juga mengembangkan upaya-upaya pengembangan investasi di dalam negeri, bukan hanya swasta tetapi juga dana publik. Dan yang kita inginkan adalah bahwa dengan adanya politik budget yang benar, jadi mungkin program kita sama tetapi tidak dibuktikan di dalam politik budget, itu konstruksi perekonomian tetap saja sama dengan menggantungkan kepada luar negeri. Dan kita mengharapkan bahwa ketergantungan kita untuk menjadikan konsumsi sebagai sumber pertumbuhan itu diakhiri, karena pada akhirnya tidak memperkuat perekonomian nasional tapi justru memperlemah. Sehingga kalau kemudian dikatakan perlu juga mengkaitkan antara kedaulatan energi, kedaulatan pangan, dan juga nantinya harus kedaulatan finansial, karena 3 syarat ini penting untuk menjadikan perekonomian kita menjadi perekonomian di tuan di rumah sendiri. Dan saya melihat problemnya adalah di otonomi daerah kita. Kalau kemudian seluruh penghasilan sumber daya alam ditarik ke pusat, itu tidak memberdayakan perekonomian lokal untuk mengadakan investasi di bidang infrastruktur. Jadi saya berharap adanya perubahan undang-undang investasi, undang-undang energi, listrik, dan seterusnya, sehingga dana yang dibagi hasilkan itu menjadi memperkuat di daerah. Ya. Dan itu yang kita inginkan ke depan, sehingga tidak hanya dari C tapi juga investasi plus balance of payment kita. Jadi yang selama ini belum dielaborasi adalah account di kapital dan service. Ya, itu yang belum dielaborasi oleh pemerintah manapun. Selanjutnya tim SW Budiono yang akan menjawab. Ya, terima kasih. Saya mencatat 3 poin. Pada dasarnya yang ditanyakan, saya kejawab satu persatu. Mengenai target investasi 1.400 triliun rata-rata menurut perhitungan Bappenas, saya kira kita bisa optimis karena selama periode lalu itu rata-rata 1.000 triliun, dan memang peranan dari pemerintah kurang lebih sekitar antara 35 sampai 40%. Dan kita mengetahui di other sources buat financing itu ada banking yang LDR masih 82% kurang lebih, kemudian ada capital market, ada PMDN, dan juga ada pembiayaan non government dalam hal ini melalui BUMN. Jadi saya kira ada kemungkinan untuk itu. Nah, yang saya ingin ingatkan juga, target investasi yang biasa dihitung Bappenas biasanya based on assumption of ICOR. Saya kira ICOR itu sendiri fungsi dari tingkat efisiensi. Nah, ini yang menjadi platform dari tim SBY Budiono, yakni akan melanjutkan reformasi birokrasi, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi. Dan ini pada waktunya kita harapkan akan berkontribusi positif pada perbaikan ICOR, sehingga efisiensi investasi yang diperlukan untuk mencapai tingkat pertumbuhan tertentu bisa lebih baik. Yang kedua yang ingin kami sampaikan mengenai sumber pembiayaan. Saya kira kita perlu bersyukur sejauh ini pada capaian restrukturisasi sumber pembiayaan kita. Sekarang ini sejak tahun 2006 sumber pembiayaan dalam negeri itu lebih besar daripada luar negeri. Jadi secara neto overseas financing dalam hal ini utang luar negeri itu sudah minus sebegitu rupa, sehingga 50%-an pembiayaan lebih banyak dari dalam negeri, dan utang luar negeri itu terus berkurang. Yang terakhir mengenai strategi pertumbuhan, saya kira yang kita lupakan di sini adalah
tumbuh yang merata, growth with equity, dengan cara lebih Pak memberikan Darwin. porsi pada consumption expenditure, jadi bukan hanya pada investment. Iya, Pak Darwin, terima kasih. Elaborasi itu nanti. Terima kasih. Boleh kita beri tepuk tangan untuk ketiga yang sudah menjawab. Langsung saja saya akan berikan kesempatan lagi kepada panelis yang keempat.